setelah sekian lama itu ditis berkali-kali ya eksistensi mereka ya. Perdana di episode kali ini tepatnya di episode 14 Tensura atau Tensei Shitara Style Dataken Season 4 menjadi episode bersejarah akan debut mereka bertiga sebagai bawahan dari Rimuru Tempest, Raja Iblis Rimuru, yaitu trio primordial inilah yang pertama adalah primordial kuning John, primordial ungu Violet, dan juga primordial putih alias Blanc. Resmi menjadi bagian dari Black Numbers-nya Rimuru. Ada salah satu 3 bawahan Rimuru yang terkuat lah, salah satu ya, bukan yang benar-benar terkuat. Dan akhirnya versi animenya yang paling telat sih jujur ya, karena seingat gue manganya tuh udah duluan gitu ya mengadaptasi kemunculan mereka bertiga perdana menjadi Black Numbers gitu. Tapi tetap gue excited untuk menunggu kedepannya seperti apa. Jadi kali ini gue akan ngebahas sedikit lah tentang bagaimana proses mereka tuh bergabung dengan Black Numbers-nya Rimuru atau ya direkrut lah. BTW, semua yang ngerekrut mereka ini sebenarnya Diablo sendiri ya. Secara langsung, mulai dari John-nya di dunia iblis, yang sebenarnya sempat conversation pada akhirnya ya, sampai ada pertarungan juga yang singkat dari keduanya. Jujur ya, terlihat berat sebuah sekali pertarungannya ya, dan ya sesuai gue yang bilang, Diablo itu memang udah di level yang berbeda semenjak Rimuru jadi Demon Lord, nge-summon dia, terus ngasih nama dia. Kekuatannya itu jauh berbeda gitu ketimbang primordial lain gitu. Setidaknya ketimbang ketiga ini ya, kalau ketimbang Great Crimson gue nggak tahu. Tapi memang pertarungannya ini jujur gue pengen banget lebih panjang, karena seperti biasa pertarungan slime itu atau pertarungan karakter OP itu selalu dibikin pendek ya, karena entah karena belah sebelah atau bagaimana, tapi ya gitulah. Tapi ya buat apa juga sih, karena jujur aja kekuatan Diablo dan kemampuan dia juga udah jauh berbeda gitu ketimbang mereka gitu, dan ya karena dia kuat juga sih. Diablo dengan sombongnya ya, karena kuat. Gua nggak sabar sih untuk menunggu kelanjutannya, tapi intinya pertarungan mereka tuh memang se-epic itu. Walaupun singkat banget ya pertarungannya, tapi ya adaptasinya lumayan oke lah ya untuk pertarungannya kali ini. Tetap gue berharap lebih, tapi ya karena udah kejadian jadi ya udahlah. Tapi intinya ya tidak mengecewakan lah sama sekali. BTW, gue bikin ini pakai script ya, makanya gue suka ngeliat ke arah kiri. Gue nggak tahu kiri apa kanan kalau misalnya di video, tapi intinya ya karena gue pakai script makanya gue sering ngeliat ke situ. Dan lanjut yang kedua, yaitu Violet alias primordial ungu, yang sayangnya di sini tidak ada pertarungannya sama sekali walaupun memang diwajarkan ya. Tapi sekadar adu argumen doang. Violet juga menyiksa bawahannya yang katanya tuh menggagalkan inkarnasi dia, alias memiliki tubuh gitu. Rencana dia untuk memiliki tubuh gitu yang sebenarnya itu udah berkali-kali gitu di movie Scarlet Bone sama di OVA-nya ya, di Vision of Coleus ya, yang dua-duanya tuh ya ada hubungannya sama Violet yang mencari inkarnasi tubuh gitu. Yang ujung-ujungnya juga dirusuhin sama bawahannya sendiri. Tapi sayangnya penyiksaan ini tuh nggak terlalu dibikin seserem itu ya, karena kelihatannya kayak agak di nerf sih. Dan mungkin ini studi 8-bit juga yang sengaja nyensor gitu, karena ya it's TV series gitu, ketentuan television. Tapi tetap aja memang nggak dibikin seserem itu sih. Rimuru juga harusnya memang seserem itu. Manga yang paling meng-capture seremnya Rimuru tuh sebenarnya manganya doang. Kalau versi anime entah kenapa nggak terlalu serem kayak anime biasa aja gitu. Makanya saya agak sayang sih adaptasinya kayak begini, karena gagal gitu mereplika keseremannya Rimuru di manga ataupun di light novelnya. Ya, dengan sedikit ancaman dari Diablo kalau misalnya dia sudah menawarkan penawaran untuk menjadi bawahan Rimuru dan inkarnasi tubuh ke Carrera dan Blanc. Ke John dan Blanc, belum kasih nama kan. Pada akhirnya ya berhasil meyakini Violet, walau ya agak love hate juga sih relationship, walaupun ya meyakinkan tapi dia kayak kesel-kesel gitu lah. BTW, Diablo juga nge-rage bait si Violet ya, yang nggak bisa ngalahin Diablo di pertarungan 1 lawan 1 sebelumnya. Ini merujuk ke movie-nya Tensura yang pertama, yaitu Scarlet Bone kalau nggak salah, di mana memang salah satu problemnya ya Violet gitu, yang juga muncul dan terlibat di movie itu gitu, dimana pertarungannya ya kalian harusnya ya cek sendiri lah ya. Gue agak malas nampilin pertarungannya karena memang agak ribet sih, karena itu movie ya. Dan terakhir adalah Primordial Putih atau Blanc. Di Diablo tuh udah wanti-wanti sebenarnya dari awal kalau misalnya ini ya cewek yang ini tuh kayaknya bakalan lebih susah dan nggak akan dibujuk semudah si John dan Violet lah. Ternyata malah lebih gampang. Malah lebih gampang gitu, dimana mereka berdua diizinin masuk ke tempat persembunyiannya yang udah lalu ya udah oke gitu, udah gitu aja gitu, kayak singkat banget gitu. Gampang banget prosesnya gitu. Bahkan Blanc aja udah tahu gitu namanya Diablo dan tujuan Diablo untuk merekrut itu dia sebenarnya udah tahu. Jadi sebenarnya dia udah melihat kali atau bagaimana ya, tapi gue nggak tahu sih. Jadi fakta kalau Blanc itu udah tahu dari awal ya dan langsung menerima ya, juga ini ngebuat Diablo juga sedikit lebih tenang lah. Walaupun sayangnya tidak ada pertarungan sama sekali dan nggak ada duel. Padahal jujur kalau misalnya sampai ada duel ini menarik banget sih antara Primordial Black
atau noir, dan juga primordial putih blanc. Kayak dari warna aja mereka tuh kayak yin dan yang gitu, udah bertentangan gitu. Dan tapi ya memang dari awal Blanc sih nggak mungkin akan bertarung begitu aja gitu, karena prioritas dia itu diperlihatkan sebagai pribadi yang elegan, anggun, cantik gitu. Jadi tindakan barbar kayak berantem gitu langsung gitu ya bukan prioritas lah setidaknya ya, atau bukan memang personanya dia gitu. Tapi ya dari tempat sembunyi, casting, bahkan sampai main alat musik, ya menggambarkan banget gitu pribadi dia yang memang anggun dan elegan gitu. Bahkan di scene dari Blanc sendiri menurut gue yang paling bagus, yang paling cakep, yang paling cantik dibanding primordial yang lain ya, primordial trio yang lain ya. Ya semua primordial sih rata-rata yang paling bagus cuman dia doang sih sama Diablo lah. Kalau mau dihitung Guy juga sama. Kalau Rain sama Misery yang biru sama yang hijau itu, kalau nggak salah namanya ya, yang jadi mate-nya si Guy itu ya kurang banget sih mereka sih, karena porsi mereka juga dikit gitu. Akhirnya ya semua primordial diperlihatkan secara lengkap di animenya. Kalau nggak salah ya, seingat gue sih ada 7 ya, yaitu primordial ya kayak RGB gitu lah. Jadi primordial merah jelas si Guy Crimson, primordial hitam noir alias Diablo, primordial putih alias Blanc yang bakal dikasih nama Testarossa, primordial ungu yaitu Violet yang akan dikasih nama Ultima, dan primordial kuning John yang akan dikasih nama Carrera, serta primordial hijau dan biru yaitu Rain sama Misery. Gue lupa yang mana Rain sama Misery karena jujur mereka tuh nggak ngasih impresi yang benar-benar melekat gitu di gua, jadi gue juga agak lupa. Tapi ya udah, pada akhirnya mereka dibawa menghadap ke Rimuru dengan pulangnya Diablo merekrut ketiga ini, dan ketiga ini juga Rimuru mengakui kalau mereka memang cakep gitu. Dan dimulai dari Kareka yang sebelumnya juga sempat menyembunyikan ya, mereka ya bertiga tuh menyembunyikan mana mereka jadi seolah kayak manusia buat menilai apakah Rimuru pantas, dan pada akhirnya Rimuru juga berhasil ngebongkar penyamaran mereka. Yang sebenarnya bukan Rimuru yang ngebongkar sih, tapi Rafael sih, jadi agak curang juga. Dan adu aura lah si Carrera sama Rimuru, yang adu auranya ya as expected gitu. Rimuru memang jelas kekuatannya tuh memang udah di level yang berbeda gitu ya, walaupun langsung diterima ya begitu bertiga, dan mereka pun bawa bawahan mereka ya 200 sampai ada. Dan satu lagi si Greater Demon ya yang selalu gangguin Diablo sepanjang episode kali ini, ketika mau merekrut primordial itu juga dibawa, dan ternyata dia punya 100 bawahan juga. Gua nggak terlalu mau bahas nih Greater Demon-nya si Venom ini yang bakal kasih nama Venom sama Rimuru, karena menurut gua ganggu sih sebenarnya sih, karena nggak penting banget gitu. Gua tahu banyak yang glazing dia, gua tahu banyak yang kayak nungguin wah nih tuh hebat nih, tapi ya seperti Yamauchi ya di Classroom of Elite ya, yang di gadang-gadang sebagai karakter gini atau apa ya, itu cuma karakter meme doang ya. Ini juga sama gitu, gue nggak terlalu suka gitu karena ganggu aja, dia nggak ada pun kayaknya nggak akan ngaruh banget gitu sama ceritanya. Jadi ya udah, ketika habis itu dikasih nama lah, oh ya sebelum kasih nama dikasih tubuh lah sama Rimuru gitu, tubuh yang udah dia ciptain di part 1 ya, part 2 awal juga bisa dihitung gitu. Dan pada akhirnya dikasih nama yang namanya ngambil dari mobil sport lagi, ya ampun emang males banget Rimuru, ya ampun. Tapi dari Diablo juga sama sih, walaupun Diablo juga sebenarnya nggak harus mobil sport juga, karena memang pada dasarnya sejarah atau misalnya kalau karakter fiksi iblis juga ada namanya Diablo gitu. Tapi ya udah, akhirnya para primordial dikasih nama sesuai yang gue udah pernah bilang dari tadi, yaitu pertama primordial putih alias Blanc dikasih nama Testarossa, primordial kuning dikasih nama Carrera si John ya, dan primordial ungu Violet dia kasih nama Ultima, yang namanya sebenarnya gue udah sebutin di video sebelumnya gitu ya. Gue lupa sebenarnya nama asli mereka sebelum nama primordial mereka sebelum dikasih nama Rimuru, jadi gue nyebutnya Ultima, Testarossa sama Carrera terus gitu. Dan ya itulah dari perekrutan Diablo untuk para primordial, yang pada akhirnya terciptalah Black Numbers dengan ya pasukan iblisnya semua, mereka ngebawa bawahan mereka gitu, dan untuk menghadap Rimuru dan menjadi bawahan Rimuru langsung. Overall episode-nya memang lebih bagus dibanding sebelumnya, lebih menarik lah, karena memang ini karakter-karakter penting semua gitu, terutama di perang melawan Kekaisaran Timur ya harusnya ya, gue lupa Eastern apa Western bahasa Inggrisnya, ya ampun. Dimana perang Kekaisaran Timur yang paling gue tunggu sih sebenarnya si Arc-nya sih, salah satu lah, walaupun kita memang harus menghadapi Konoha Arc dulu ya, masih gue glazing untuk Konoha Arc tuh ya. Tapi ya udah, intinya itulah episode kali ini ya, singkatnya ya memang isinya padat banget, dan sebenarnya sayang sih dibikin satu episode, tapi gue ngerti juga karena durasi juga sih, jadi harusnya dibikin 2 episode ya biar lebih bagus gitu. Cuman ya udah, itulah perekrutan Diablo untuk para primordial yang akan menjadi kawannya alias bawahannya Rimuru. Mungkin itu aja ya, gue nggak tahu mau bahas apa lagi, karena jujur yang gue omongin sekarang udah di luar script sebenarnya.
Gue menunggu peran mereka ke depannya bagaimana, dan gue menunggu kesadisan mereka kayak gimana, apakah bakal diadaptasi dengan baik. Terutama ya gue nunggu arc-nya Kekaisaran Timur sih, ya memang mereka tuh berperan penting ya di sana ya, tiga mereka itu, dan mereka juga menemukan lawan yang pas gitu sama mereka gitu, yang lumayan berbahaya. Ya semoga konsisten aja sih adaptasinya, walaupun memang agak naik turun ya, tapi ya gue agak takut juga sih karena dia adaptasi 50 episode, tapi semoga bagus lah ya. Jangan ngecewain gue Bandai Namco, karena gue tahu salah satu investornya Bandai Namco lagi gitu. Jadi jangan sampai kejadian kayak si Staff sama Slime sama One Punch Man. Gue kesel banget sih kalau sampai itu kejadian sih. Ngamuk gue. Itu sekian aja untuk pembahasan gue untuk Tensura Season 4 episode 14. Sampai jumpa di pembahasan Tensura lainnya. Bye-bye.